22 juta orang kelaparan kronis. Jadi Anda bisa bayangin itu ada 20 juta orang kelaparan kronis di Indonesia. Itu jelas. Jadi kira-kira itu berlanjut sampai karena yang kita tahu makin parah setelah itu. Boleh jadi ada 30-an juta barangkali kalau dilanjutkan risetnya sampai 2023-2024. Kelaparan kronis itu ya udah otaknya sel-sel dalam kepalanya mengkerut. Nah, pergantian pemerintahan kemudian pertanyaannya apakah kebobrokan yang ditinggalkan itu otomatis juga berubah dalam waktu singkat? Jawabannya pasti tidak, pasti butuh waktu. Dan saya sekali lagi mengatakan kenapa saya tidak melawan Prabowo lah lagi. Karena saya tahu pikirannya, saya tahu narasi yang ada di kepalanya. Dan narasi di kepalanya itu kurang lebih sama dengan narasi yang ada di kepala saya dan teman-teman. Dia pro kepada rakyat, ingin memastikan rakyat itu bangkit. Makan bergizi gratis, menurut saya itu salah satu jawaban itu. Kalau 20-30 juta orang kelaparan kronis seperti hasil riset ADB, Bappenas dan lain-lain itu menjadi fakta dan harus diselesaikan. Nggak bisa kita kasih aja pancingnya biar dia nanti cari sendiri, nggak bisa. Orang yang udah rusak masih kecil apa semua itu nggak bisa begitu. Kasih makan dulu. Nah karena itu kita harus pastikan. Barangkali ini juga deklarasi juga di kaum buruh juga sebenarnya siap menjadi panitia makan bergizi gratis. Ya, setuju nggak teman-teman ya? Iya. Teman-teman buruh juga udah punya pengalaman lah ngasih makan ribuan di pabrik itu kan kadang-kadang ada 20.000, ada sekian 10.000 orang di pabrik. Kita biasa untuk punya manajemen memberi makan orang bahkan sehari 3 kali kira-kira begitu. Barangkali nanti bisa dikolaborasi juga serikat-serikat buruh ya yang ada banyak ini membantu itu, membantu agar program ini jangan sampai gagal. Saya setuju barangkali orang-orang jahat ya ada yang berniat menggagalkan. Saya setuju barangkali itu ada saja namanya juga politik ya. Tapi kita nggak boleh. Kita harus pastikan MBG ini berhasil karena ngasih makan orang yang lapar gitu. Dan pahalanya gede banget kalau dalam perspektif agama kita memberikan orang sesuap nasi, sesuap makanan kepada orang yang sangat membutuhkan itu pahalanya besar sekali. Jadi itu pastikan. Nah yang kedua saya ingin menyampaikan juga begini. Memang sudah 1 tahun. Kita kalau melihat keadaan itu tentunya apalagi kebijakan ya, adalah apa yang sudah dilahirkan kebijakan itu. Nah, saya melihat kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Prabowo Subianto, Presiden, itu seiring dengan apa yang menjadi harapan kita. Misalnya begini, kayak saya dengan teman-teman, kok petani itu kok miskin terus, petani susah terus gitu. Karena saya tahu nilai tukar petani itu selalu dipatok. Anda kalau baca berita ya, nilai tukar petani 107, 106, 102, kadang-kadang malah 98, 97. Tahu nggak artinya itu? Dia hanya sekedar bisa memelihara hidup, tidak punya uang, miskin terus, subsisten terus, rawan miskin terus, kira-kira suasananya begitu. Jadi modal 10 juta, begitu panen dapatnya 10 juta juga. Ya artinya ya sudah impas, dia hanya bisa sekedar hidup. Thailand nilai tukar petani itu bisa sampai 120 sampai 140%. Artinya kalau dia modal 100 juta petani atau 10 juta, dia bisa dapat 14 juta atau 13 juta, ada selisih. Dan itu artinya kelebihan bagi petani untuk bisa, itu setelah dia makan dan sebagainya ya, dia punya kelebihan. Nah kalau petani-petani ini makmur, maka akan berdampak pada sektor industri dan sebagainya. Saya kasih contoh begini, Pak Prabowo memastikan harga gabah 6.500. Nah ini 3 tugas kita adalah mengawal itu. Ya, kita mengawal agar benar-benar dibeli itu 6.500. Tapi kan kalau Presiden mengatakan yang berani membeli di bawah itu akan dia kenakan sanksi, dia tutup akan rice mill. Rice mill itu apa? Heller ya, perusahaan yang menggiling padi itu. Jadi kalau saya udah hitung nih, kalau ada tambahan Rp1.000 aja, karena di lapangan biasanya harga 5.000, 5.500, bisa 1.000 sampai 1.500 selisihnya. Kalau ini ketat pengawasannya 1.000, kita tuh setiap tahun memerlukan 54 juta ton gabah. Jadi artinya 54 miliar kilogram gabah. Artinya
Artinya kalau ada selisih Rp1.000 saja, itu ada 54 triliun uang itu menjadi milik para petani. Yang jumlahnya itu sekitar 30 juta petani plus keluarganya sekitar 130 juta yang di pedesaan. Jadi ada 50 juta orang makan, itu aja daya beli naik. Makan bergizi gratis juga sama. Dia ada niatnya kan sampai 480 triliun ya. Sekarang mungkin hanya 70 triliun, tahun depan udah 300 triliun. Itu uang itu beredar, bukan dibawa ditaruh di Singapura, tidak. Uang itu ada di dapur-dapur di desa-desa. Nah itu kita kawal karena uang itu beredar. Kalau uang itu beredar artinya masyarakat kecipratan dari uang itu. Entah dia jualan sayuran, jualan telur, jualan apa dan sebagainya. Ini kebagian semua kira-kira begitu. Ini daya beli naik. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Upah buruh Pak Day. Saya hitung. Upah buruh itu kemarin dinaikkan 6,5%. Kalau rata-rata sesuai BPS ya, rata-rata, saya bicara rata-rata, gaji orang Indonesia itu 3 juta. Itu ada 58 juta pekerja di sektor formal. Kalau yang tidak di sektor formal 90 juta. Misalnya orang anak muda, angkatan kerja jadi petani, warteg dan sebagainya. Itu angkatan sektor informal. Itu 90 juta, lebih banyak daripada sektor formal, kira-kira begitu ya. Nah, 58 juta ini kalau naik berapa? 6,5%, kira-kira dapat dari 3 juta itu Rp180.000 sampai Rp195.000 lah kira-kira. Rp180.000 itu kalau Anda kali-kali ya, dikali 58 juta, dikali 1 tahun, itu kira-kira akan beredar tambahan uang bagi kaum buruh seluruh Indonesia itu 100 triliun. Tadi ada 100 triliun, ada 50 sekian triliun, itu buat orang-orang kecil semua. Ya, ada makan bergizi yang ratusan triliun beredar. Ini sebetulnya kabar baik buat bangsa kita ke depan. Gitu. Nah ini harus dikawal terus dengan berbagai penyimpangan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi jangan sampai ada penyimpangan kita langsung menyalahkan dan memastikan seolah-olah program itu harus dihilangkan. Orang yang punya niat menghilangkan makan gizi gratis buat saya itu jahat. Dia jahat terhadap puluhan juta orang yang kelaparan kronis atau orang yang membutuhkan makan. Gimana orang ini? Oke, ada yang kena keracunan, saya setuju. Segera investigasi. Kenapa ada keracunan? Sekian ribu orang keracunan, sekian. Boleh. Kita jangan menghitung. Saya juga nggak mau menghitung statistik. Bagi saya